Pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam Hot News Redaksi edisi Rabu 24 Mei 2023. Bersama saya sudah ada Wakil Pimpinan Redaksi Bang Yusuf Hidayat. Oke, Mas Rajai. Ada Koordinator Liputan kita Bang Muhammad Nur. Halo Bang Nur. Dan Asisten Koordinator Liputan Fiska Juanda. Hai Ju. Hai, Kak Zai. Oke, tadi sekilas saya melihat ada sekitar 20-an berita yang masuk ke dapur redaksi. Itu sudah ada ini nggak calon kuat untuk besok itu gimana Ju untuk koran kita? Wah, ini banyak nih berita-berita menarik untuk esok hari yang dibahas dan semuanya bagus-bagus ini Kak Cai. Nah, ini soal telur nih. Harga telur yang naik ini membuat polisi turun tangan untuk mengecek apa sih penyebabnya gitu. Dan sampai Kapolresta Barelang memberikan himbauan bahwa jangan ada yang melebihi head yang sudah ditentukan. Oke. Nah, dari ranah politik juga ada berita hangat. Dan kan ini kita sudah dengar nih siapa yang mau maju calon untuk wali kota Batam dan wakil wali kota Batam. Nah, ini ada satu orang yang sudah menyatakan menyatakan keinginannya dari Sekda Batam, mengatakan dia bilang begini. Dia menyatakan kesiapan maju jika diberikan amanah. Modal dia adalah 30 tahun menjadi ASN. Wah, ini menarik, kita tunggu nih beritanya. Lalu ada ratusan jemaah haji yang akan berangkat hari ini, dan dari ratusan ini ada cerita menarik yang mungkin wajib dibaca pemirsa Batam Pos. Ada calon jemaah haji dari Lingga usia 77 tahun, sudah 11 tahun dia menunggu untuk mendapatkan berangkat untuk 11 tahun. Oke. Nah, dari sektor investasi masih soal pemadaman bergilir. Beberapa pengusaha masih mengeluhkan soal pemadaman bergilir yang mengganggu investasi. Ya, mungkin itu bisa berita-berita yang menarik, dan mungkin ada penyampaian lain dari Wapimret atau dari Koordinator Liputan. Menarik ya, itu Batam kota industri yang dikembangkan menjadi kota pariwisata, tapi masalah biar listrik ini masih menjadi pembahasan dan selalu mendapat respon keluhan dari pengusaha. Itu menarik untuk dibaca untuk besok. Nah, itu gimana Bang Nur, dari yang disampaikan rekan kita Juanda tadi itu ada di bidang ekonomi yang harga telur sampai mendapat perhatian dari polisi mengenai penetapan harga eceran tertinggi, terus ada investasi, terus ada keberangkatan calon haji, dan itu gimana nanti besok koordinasinya antara Juanda dengan Bang Nur gimana untuk edisi besok? Oke, jadi kita memang sudah merencanakan beberapa liputan, jadi tidak semua peristiwa, tapi ada yang kita memang rancang untuk kita terbitkan besok. Yes. Ya, salah satunya soal politik tadi ya. Kenapa kami mengangkat soal politik ini? Ya, dalam hal ini adalah Pak Sekda. Oke. Karena kita lihat beberapa belakangan ini kegiatannya udah luar biasa ya. Dia juga tampil di berbagai media sosial, berbagai kegiatan, bahkan mungkin mohon maaf kalau dikatakan melebihi sedikit dari waktu wali kota. Nah, kami melihat bahwa kayaknya ada keinginan nih Pak Sekda ini untuk maju, dan setelah kita ketemu ternyata beliau benar-benar ingin maju. Serius? Bahkan dia mengatakan siap mendampingi Ibu Marlin, istri Pak wali kota, yang juga sudah menyatakan kesiapan untuk maju di Pilwak Batam. Dan itu tadi seperti dibilang Juanda tadi, dia punya modal 30 tahun ya di ASN, dan dari sisi finansial juga udah terbilang siap ya. Dari LHKPN itu tercatat dia memiliki kekayaan sekitar 10 miliar, lebih tinggi daripada kekayaan Gubernur Kepri Pak Ansari. Cukup lah itu modalnya untuk berpolitik ya Bang ya? Mungkin belum cukup, tapi kalau di sisi finansial, tapi persoalan itu kan nanti ada partai politik, ada pendukung dan lain sebagainya. Tentu persoalan finansial itu bukan sesuatu yang sulit gitu ya. Oke. Kalau dari yang lainnya, yang soal investasi tadi, kenapa kami terus fokus memberitakan masalah investasi ini, terutama pemadaman, karena memang sangat mengganggu ya.
terutama di sektor industri galangan dan garmen ya. Ya. Karena pemadaman itu di jam-jam produktivitas tinggi gitu, dari pagi sampai sore. Mereka berharapnya sebenarnya nggak usah siang deh, malam. Karena kalau malam kan otomatis karyawan sudah pulang, aktivitas sedikit. Kalau siang ini kan aktivitas tinggi. Sangat disayangkan kalau itu terjadi, apalagi ini sudah 1 minggu terus menerus ya. Janji PLNC selesai hari ini, tapi kita lihat perkembangan besok apakah masih berlanjut atau tidak. Pak Mendagri juga waktu ke Batam sudah mengingatkan semua hal-hal yang menghambat masalah investasi itu harus dibereskan. Saya kira Pemda juga harus turun tangan mengatasi masalah ini. Menjadi fokus perhatian pemegang kepentingan ya. Iya, betul. Kalau di dapur redaksi kita hari ini, peristiwa apa sih Bang yang sudah kita bisa nikmati tanpa menunggu itu berita terbit di koran besok hari? Ya. Jadi semua berita yang sifatnya peristiwa itu sudah bisa dinikmati di online Batam Pos. Antara lain ada penangkapan 11 PMI ilegal. Pelakunya ya 11 orang, 2 WN Malaysia. Kemudian ada penangkapan pelaku penyelundupan kokain. Kemudian ada kasus narkotika ya. Iya. Kemudian ada kebakaran restoran Jepang yang di Mitra Raya. Itu sudah bisa dinikmati. Jadi sifatnya yang peristiwa-peristiwa itu sudah bisa langsung dinikmati tanpa harus menunggu koran Batam Pos besok. Informasi lengkapnya sudah ada di kanal batampos.co.id. Iya, sudah di batampos.co.id. Tadi ada yang disampaikan Juanda mengenai harga telur yang polisi mau sampai turun tangan mengenai penetapan harga eceran tertinggi, itu bagaimana? Ya. Jadi kenapa telur kita sorot? Pertama itu makanan sejuta umat gitu ya. Iya. Yang kedua harganya yang gila-gilaan ya. Dan ini bukan hanya terjadi di Batam tapi sudah menjadi isu nasional. Bahkan tim Satgas Pangan Polri juga turun di berbagai daerah. Nah, kita ingin juga tim Satgas Pangan di Polda Kepri maupun di Polres turun tangan juga, karena harganya udah melampaui dari batas normal gitu, bahkan melebihi dari ketika Ramadan. Tidak masuk akal itu ya. Ada apa kan gitu. Ini harus segera diuraikan, diinformasikan ke publik apa persoalannya. Adakah yang menimbun atau ada yang sengaja mempermainkan harga gitu. Berarti di berita itu dijelaskan besok. Iya. Oke. Nah, Bang Ucup, dari highlight yang disampaikan rekan kita Juanda dan Bang Nur itu apa nih yang calon berita kuat kita untuk besok? Apakah semua masuk ke berbagai ini tema koran kita atau gimana? Ini politik ini makin memanas nah. Itu kayaknya diambil ke depan halaman utama. Karena ini mungkin pertama ya. Tokoh atau pejabat di Batam ini menyatakan diri siap untuk maju di Pilwakon. Seperti yang kita tahu, Batam Pos itu punya ini loh, polling Pilwakon Batam. Dan Pak Jeffrey itu masuk radar, dia peringkat 3. Oh wow. Jadi peringkat pertama itu Bu Mardin Agustina, terus kedua Amsakar Rahmat, ketiga Jeffrey, keempat Haris Lambe, kelima Bu Ralima. Nah, ini yang mendapat dukungan terbanyak ini sementara hasil polling sementara. Hasil polling sementara di Batam Pos. Ya, pembaca juga perlu tahu bahwa di Batam Pos juga ada polling Pilwakon. Jadi sementara ini yang dapat dukungan terbanyak itu Marin Agustina. Tapi terpautnya itu cuma sedikit aja antara Marin dan Amsakar, cuma 1% perbedaannya itu. Jadi tapi udah mulai. Tapi angka bisa berubah berdasarkan hasil polling. Ini polling artinya pembaca Batam Pos bisa menggunting koran seperti ini. Di halaman Metropolis ini ada ini, dikirim ke pemasaran Batam Pos. Ya, itu satu tentang politik. Yang kedua adalah tadi masalah harga telur yang gila-gilaan. Yang kita tahu harga telur itu juga sangat fluktuatif ya sejak Ramadan. Naik turun bahkan satu hari ini turun, besok naik lagi, dan sekarang yang tertinggi kayaknya itu 65.000 yang ukuran besar itu per papan. Itu luar biasa. Parah harganya. Yang sedang itu 55.000. Jangan sampai ibu-ibu rumah tangga turun pasti menjerit untuk harga itu. Pasti menjerit. Pedagang juga menjerit. Ini kenapa gitu? Ternyata di level nasional itu harga pakan yang menentukan.
Jadi pemerintah itu akan mensubsidi pakan ternak terutama yang di Jagung itu, karena sangat berpengaruh kepada ayam petelur. Nah, ini yang di lokal kami belum tahu. Ini apa hasil liputan teman-teman di lapangan ini kami belum tahu. Sementara masih menunggu. Masih menunggu apa yang terjadi di Batam itu apa gitu. Ya, terus yang selanjutnya yang akan kami tarik ke halaman utama itu tulisan kaki feature tentang jamaah calon haji dari Lingga. Kota pertama itu yang dari Dibilang Juanda, seorang buruh tani karet yang akan dia tertua ya. 77 tahun ya. belum tertua. Benar. Karena masih ada kloter selanjutnya. Iya. Dia 11 tahun menunggu menabung untuk bisa naik haji dan sempat tertunda 2 tahun karena pandemi Covid. Nah, sekarang dia berkesempatan bisa naik haji. Itu ya. Jadi kisah yang menarik ya. Kisah yang menarik. Itu berita yang menurut saya kuat untuk di halaman pertama ya. Politik dan feature tentang jamaah haji. Ya. Oke, itu aja. Untuk sementara itu. Oke, ya. Menarik sih untuk membahas berita-berita, tapi itu lebih lengkapnya bisa dibaca di Batam Post Koran edisi Rabu 24 Mei 2023. Demikian Hot News kali ini. Untuk update berita terbaru bisa mengunjungi kanal batampos.co.id. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Post. Salam redaksi.